Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-30, The End. Seringkali di dalam kehidupan Kristen kita di gereja ataupun secara pribadi, kita sebagai remaja, kita jarang sekali membicarakan soal satu topik, yaitu tentang akhir zaman. Mungkin ada sebagian dari kita yang pernah tertarik atau sedang tertarik karena pernah dengar berbagai macam teori tentang akhir zaman, tanda-tanda yang bisa kita lihat, ataupun banyak dari kita juga mungkin masa bodoh, nggak peduli. Dan karena banyak dari kita yang mungkin susah untuk memahami apa yang menjadi arti atau maksud dari simbol-simbol, ataupun banyak hal yang ada soal akhir zaman. Itu menjadi sesuatu yang sangat misterius, sulit, susah dimengerti. Terutama berkaitan dengan kitab Wahyu misalnya. Dan begitu banyak hal yang susah kita mengerti. Apapun alasan kita dan pemahaman kita soal akhir zaman, entah kita paham, entah kita tertarik atau tidak, kebanyakan dari kita mungkin jarang membicarakan soal itu. Karena yang ngomongin soal akhir zaman, kita ngomongin soal akhir dari dunia. Dan itu masih nanti, itu masih nggak terlalu ada kaitannya dengan kehidupan saya sekarang. Apa kaitannya dengan kehidupan saya? Rasanya membicarakan soal itu tidak terlalu relevan buat kita sekarang. Teman-teman, akhirnya kehidupan Kristen kita jalani terus-menerus setiap waktu begitu saja. Tidak ada tujuan dan tidak ada makna. Kalau di dunia sehari-hari, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan sesuatu, kita mau sesuatu itu ada tujuan. Kenapa? Karena tujuan itu mempengaruhi bagaimana cara kita menjalani proses atau perjalanannya. Kalau kita tahu misalnya kita mau pergi ke sekolah atau kita mau pergi ke gereja, maka kita tahu kita pasti akan mengambil jalan tertentu. Kita pasti tahu kita harus naik apa, kita ke arah mana, lalu pulang dengan apa dan sebagainya. Ataupun itu berbeda mungkin dengan ketika kita pergi jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri. Jadi tujuan itu mempengaruhi perjalanan. Tujuan itu mempengaruhi proses. Sehingga setiap kehidupan kita, tujuan hidup Kristen kita, itu harus mempengaruhi cara kita hidup sebagai orang Kristen. Teman-teman, bukankah seringkali kita hidup, sekadar hidup, seakan-akan kita tahu proses jadi orang Kristen ataupun menghidupi orang Kristen. Tapi seringkali kita nggak tahu tujuannya kemana. Kehidupan yang tidak ada tujuan di dalam kekristenan akhirnya membuat kita tidak tahu bagaimana menjalani prosesnya. Teman-teman, pertanyaannya sekarang kita mau ngapain? Oh, saya sudah selamat, saya sudah percaya pada Tuhan Yesus. Tapi saya belum pergi ke surga. Kalau saya tujuannya supaya selamat, untuk apa saya ada di tengah-tengah dunia? Untuk apa saya sekarang hidup? Untuk apa saya sekarang pergi ke gereja? Teman-teman, begitu banyak hal. Kita tidak tahu kenapa kita hidup sebagai orang Kristen. Yang penting saya hidup dengan baik. Yang penting hidup saya nggak jelek-jelek amat. Akhirnya kita hidup begitu-begitu aja menjadi orang Kristen. Dan teman-teman, sebetulnya disinilah fungsi, sebetulnya gambaran dari akhir zaman. Untuk memberikan kita sebuah gambaran soal tujuan dari kehidupan kekristenan kita. Bayangkan misalnya teman-teman ketika membaca kitab Wahyu, pembacanya tuh sedang dalam kondisi teraniaya. Yang baca kitab Wahyu itu orang-orang Kristen yang sekarang sedang dikucilkan, yang sekarang mereka yang sedang dalam penganiayaan karena percaya kepada iman Kristen, karena percaya kepada Kristus, dikucilkan oleh orang sekitar, menderita. Sehingga ketika Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan, simbol-simbol, gambar-gambar seperti itu di dalam kitab Wahyu, itu menjadi bahan bakar dan semangat dari mereka untuk menjalani kehidupan Kristen. Mereka yang mungkin lelah, lemah karena penderitaan, tapi gambaran akhir zaman yang Tuhan berikan itu menjadi bahan bakar, menjadi sumber kehidupan, sumber daripada kekuatan mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Teman-teman, sehingga gambaran akhir zaman itu bukan cuma gunanya buat nanti dan nanti. Tapi justru fungsi dari akhir zaman, kita memahami, kita mengenal ada karena sekarang itulah yang menjadi pengharapan kita hidup. Bukankah pandemi ini mengajarkan sesuatu? Bahwa kalau kita hidup sekedarnya tidak ada tujuan, maka kita tidak tahu kemana harus kita melangkah. Kita tidak punya kepastian. Tetapi ketika di masa depan itu Allah memberikan kepastian, jaminan, Dia yang berkuasa, Dia yang bertahta di tengah-tengah dunia.
itu menjadi kekuatan, bahan bakar semangat kita sebagai orang Kristen. Teman-teman, gambaran akhir zaman itu seringkali kita cuma kaitkan soal gambaran yang menyakitkan. Artinya banyak hukuman, banyak penderitaan dan lain sebagainya. Mungkin itu betul, di satu sisi ada gambaran itu. Tetapi sisi lain bagi kita yang percaya, seharusnya gambaran dari akhir zaman adalah gambaran soal keindahan Allah, kemuliaan Allah, kehadiran Allah yang dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah bumi. Allah yang akan memulihkan lagi dunia, segala sesuatu yang sudah Dia ciptakan. Tuhan akan hadir dan memulihkan semuanya. Tuhan akan menghapus kuasa dosa. Teman-teman, bukankah gambaran ini seharusnya menjadi gambaran yang menyejukkan buat kita? Gambaran yang menjadi semangat buat kita. Ketika kita bergumul, ketika kita melakukan hal-hal yang lain, kita ingat ada satu masa dan momen di mana Tuhan sendiri hadir dan kita akan menikmati persekutuan yang intim dengan Dia selama-lamanya. Gambaran inilah yang seharusnya menjadi mimpi kita sebagai orang Kristen menjalani kehidupan kita. Dan itulah yang Paulus hidupi. Orang-orang Kristen mula-mula hidupi. Gereja mula-mula hidupi. Mereka menghidupi akhir zaman sebagai sesuatu bukan cuma datang nanti, tapi yang sekarang sudah mereka bisa cicipi. Karena Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Teman-teman, kenapa engkau dan saya saat teduh? Karena kita sadar itu adalah goal kita bersatu dengan Allah, persekutuan dengan Allah. Kita bersatu itu kenapa? Karena kita sadar kita dilatih harusnya hidup bersama dengan Tuhan. Tujuan hidup kita. Kenapa kita beribadah? Karena kita menceritakan Allah yang sudah menembus dunia, tapi juga yang akan memulihkan dunia dengan sepenuhnya. Kenapa kita menginjili dan membagikan kasih Tuhan? Karena kita sadar itu kerinduan Tuhan. Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi dunia dan memberikan harapan. Sehingga bayangkan teman-teman, dari saat teduh, dari ibadah, dari menginjili, membagikan kasih Tuhan, melakukan kebaikan, itu semua ada karena ada akhir zaman. Kalau tidak ada akhir zaman, kita tidak ada gunanya melakukan semua itu. Dan Tuhan memberikan itu untuk kita cicipi saat ini. Walaupun nanti Tuhan akan genapi secara sepenuhnya. Sehingga akhir zaman seharusnya menjadi sesuatu yang kita pikirkan terus-menerus. Bukan sesuatu yang kita hindari karena kita takut dan tidak siap. Karena akhir zaman sesungguhnya adalah masa di mana kita menghidupi cerita Allah, di mana kita melihat Allah dinyatakan secara sepenuhnya di tengah-tengah dunia. Dan teman-teman, engkau dan saya sekarang punya pilihan. Di akhir zaman ini pilihan kita hanya dua. Pertama, kita mau seumur hidup kita jadi orang Kristen yang tidak punya tujuan, yang hanya melangkah, hanya sekedar, oh saya datang ke gereja, saya melakukan kegiatan rohani. Atau kamu punya pilihan yang kedua, akhir zaman yang Tuhan berikan, gambaran mimpi yang Tuhan berikan kita hidupi sekarang, menjadi penyemangat kita, bahwa kita akan hidup kembali bersama dengan Tuhan. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Maukah kita masuk ke dalam ending yang sudah Tuhan siapkan? Maukah kita menghidupi akhir zaman, bukan dengan ketakutan, tapi dengan pengharapan. Sehingga kita bisa berkata, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Akhir zaman adalah bahan bakar kita menjalani kehidupan Kristen kita. Karena itu teman-teman, mari kita tanyakan di dalam hidup kita beberapa hal. Yang pertama, coba kita renungkan atau kita diskusikan. Apa yang seringkali jadi gambaran kita soal akhir zaman? Mungkin selama ini kita punya gambaran tertentu, gambaran yang menakutkan, gambaran yang mungkin tidak sesuai. Apa yang seringkali jadi gambaran kita soal akhir zaman? Kalau ngomong soal akhir zaman, kira-kira yang seringkali ada di benak dan bayangan kita, itu yang seperti apa? Kira-kira di gambaran imajinasi kita. Dan yang kedua, menurutmu, apa yang selama ini jadi tujuan atau bahan bakar dari kehidupan Kristen? Apa yang memotivasi kamu saat teduh? Apa yang memotivasi kamu beribadah? Apa yang memotivasi kamu untuk membagikan kasih Tuhan? Apa yang menjadi motivasi kita selama ini di dalam mengerjakan kegiatan rohani? Apakah itu hanya masih kegiatan yang, ya saya harus melakukan ini karena saya orang Kristen, kewajiban, rutinitas? Atau saya melakukan ini karena saya sadar saya mengasihi Tuhan,
saya merindukan Tuhan. Saya merindukan gambaran Tuhan kembali hadir tengah-tengah bumi, menyatakan kasih dan kemuliaan. Dan yang terakhir, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupi akhir zaman ini? Apa yang bisa kita rindukan, minta Tuhan untuk berikan kerinduan bagi kita, untuk mencintai gambaran yang Allah siapkan, untuk mencintai dan menghidupi visi Allah, tujuan Allah bagi hidup kita. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, dan doakan itu terus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam masa-masa ini sekalipun kita menghidupi pengharapan Kristen kita di dalam Allah yang menjadikan segala sesuatunya baru. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa untuk saat teduh dari bahan yang disiapkan. God bless you all.